Seringkali kita mikir lapangan olahraga sama gereja itu kayak dua dunia yang beda banget kan? Satunya soal fisik, satunya lagi soal rohani. Tapi apa benar begitu? Hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan yang ternyata, wah, bisa dibilang sangat kuat antara iman Kristen dan dunia olahraga. Yuk kita cari tahu, apakah keduanya beneran bisa jalan bareng? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Buat banyak orang, ada semacam ketegangan gitu antara aktivitas fisik yang dianggap duniawi sama kehidupan rohani yang suci. Pertanyaannya, apakah waktu yang kita habiskan di lapangan atau di gym itu justru malah menjauhin kita dari Tuhan? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari fondasinya dulu nih. Yang paling dasar, gimana sih sebetulnya iman Kristen itu memandang tubuh kita? Nah, ini dia yang menarik banget. Ada anggapan umum kalau tubuh itu semacam penjara buat jiwa, sesuatu yang harus dikekang. Tapi ajaran Kristen justru sebaliknya. Tubuh dan jiwa itu satu kesatuan yang utuh, bagian dari ciptaan yang menurut kitab Kejadian, Allah sendiri bilang sungguh amat baik. Wah, ini nih, ide yang bisa mengubah cara pandang kita total. Ayat ini negasin kalau tubuh kita tuh bukan cuma alat, tapi bisa jadi sarana buat memuliakan Tuhan. Artinya apa? Olahraga bukan lagi cuma soal kebugaran atau penampilan, tapi bisa jadi sebuah bentuk ibadah. Dan gambaran ini pas banget buat menangkap esensinya. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, alias tempat yang suci, berarti merawatnya bukan lagi sekedar pilihan kan, tapi jadi sebuah tanggung jawab rohani. Ini cara kita mengelola karunia yang udah Tuhan kasih. Oke, jadi secara teologis, tubuh itu penting, paham? Tapi prakteknya gimana? Gimana caranya keringat dan kerja keras di lapangan itu bisa beneran ngebentuk karakter rohani kita? Coba deh kita lihat, setiap kebajikan yang ada di sini itu bisa dilatih lewat olahraga. Bayangin aja, nahan diri buat nggak marah pas dicurangin wasit, itu kan latihan penguasaan diri. Terus berlari pas badan udah capek banget, itu latihan ketekunan. Olahraga itu kayak gym, tapi bukan cuma buat otot, tapi juga buat karakter. Bahkan Rasul Paulus sendiri pakai metafora seorang atlet loh. Ini nunjukin banget betapa disiplin yang dibutuhin seorang atlet. Pengorbanan, latihan keras, fokus, itu mirip banget sama disiplin yang kita perlukan buat kehidupan rohani yang dewasa. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang fundamental, kemenangan. Cara pandang iman ini memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa sih artinya sukses di lapangan. Ini bukan lagi soal skor akhir loh. Ayat ini kuncinya. Jadi, ukuran sukses yang sejati itu bukan piala atau medali, tapi sikap hati kita. Pertanyaan yang Tuhan ajukan bukan apakah kamu menang, tapi lebih ke apakah kamu udah memberikan yang terbaik untukku? Jadi, mau menang ataupun kalah, dua-duanya bisa jadi kesempatan buat iman kita bertumbuh. Waktu kita menang, kita diuji buat tetap rendah hati. Dan pas kita kalah, kita diuji untuk tetap bersyukur. Keduanya adalah ujian iman yang sangat nyapa, kan? Dunia mungkin cuma ngelihat skor akhirnya, atau penampilan fisik kita. Tapi ayat ini ngingetin kita bahwa Tuhan itu ngelihat sesuatu yang jauh lebih dalam, hati kita. Dan pada akhirnya, ya itulah yang benar-benar dinilai. Tentu aja, kita harus jujur ya, ada sisi lain dari koin ini. Kita perlu waspada banget sama potensi bahaya kalau olahraga itu dilepaskan dari fondasi iman dan kerohaniannya. Tanda-tanda ini adalah lampu kuning. Saat trofi jadi tujuan akhir kita, bukan lagi sarana buat memuliakan Tuhan, olahraga itu udah berubah jadi berhala. Saat itulah kemenangan jadi Tuhan yang kita sembah, dan ini bahaya banget. Nah, inilah penawarnya. Kita dipanggil untuk punya cara pandang yang beda dari dunia. Untuk menempatkan olahraga kembali pada posisinya yang benar, sebagai alat di bawah kehendak Tuhan, bukan sebagai pusat dari hidup kita. Jadi pada akhirnya, semua ini kembali lagi pada sebuah pilihan sadar yang harus dibuat oleh kita masing-masing dalam perjalanan iman kita. Visual ini ngerangkum seluruh pilihan kita. Apakah olahraga bakal jadi panggung buat membesarkan ego yang pusatnya diri sendiri, atau jadi altar untuk kemuliaan Tuhan yang pusatnya adalah Dia? Jalan mana yang akan kita pilih? Ketika kita memilih dengan benar, olahraga bisa jadi lebih dari sekedar hobi loh. Ia bisa menjadi arena pelayanan, tempat kita nunjukin karakter Kristus di tengah panasnya persaingan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kita tutup dengan kutipan yang luar biasa ini. Di akhir hidupnya, Rasul Paulus nggak menggambarkan imannya sebagai sebuah diskusi, tapi sebagai sebuah pertandingan. Ini pengingat bahwa tujuan akhir kita bukanlah menangin trofi dunia, tapi menyelesaikan perlombaan iman dengan setia. Jadi, pertanyaannya bukan apakah Anda seorang atlet, melainkan bagaimana Anda akan menjalankan perlombaan Anda.